Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini kita akan membahas kembali permasalahan yang terjadi di motor X-Ray saya. Di video sebelumnya, saya sudah melakukan scanning untuk mendeteksi permasalahan atau kerusakan yang terjadi di motor X-Ray saya. Dan didapati error, yaitu error 13, 15, 22, 37, dan 61 ya. Itu berarti ada permasalahan sekitar throttle body. Tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang memiliki motor tipe YMZ FI dan nggak menutup kemungkinan ya di motor Aerox, NMAX, R15 dan lain sebagainya yang injeksi. Permasalahannya biasanya sama ya. Untuk kali ini kita akan langsung bahas saja yang terjadi di motor X-Ray saya. Untuk mengingatkan kembali, kalau motor X-Ray saya ini kadang-kadang pada saat lewati jalanan yang nggak rata atau lewat polos tidur, dia mati mendadak. Ketika di starter, dia nyala lagi, dan kadang-kadang hanya lampu milnya kedip-kedip. Itu menandakan ada permasalahan di area sensornya. Sebagai tambahan informasi, kadang-kadang lampu mil di motor saya itu nggak nyala ya, atau menunjukkan tanda-tanda error. Itu disebabkan karena kabel ininya yang putus nih. Ini mau putus, saya udah sambung seperti ini, cuman belum disolder. Nah ini nih, yang bikin lampu mil di motor X-Ray saya ini kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak. Tapi insya Allah kalau udah seperti ini udah bakal nyala lagi ya. Jadi untuk mendeteksi errornya itu lebih gampang. Dan sebenarnya lebih enak di motor Aerox sih. Begitu kena error kita bisa lihat kodenya. Beda dengan X-Ray yang kita harus hitung kedipannya berapa kali, kadang-kadang kita salah dalam penghitungannya. Nah oleh sebab itu, pada saat motor saya error itu, saya nungguin lampu milnya kedip berapa kali, itu nggak terjadi. Jadi saya susah untuk memprediksi permasalahan errornya ada di mana. Untungnya saya punya alatnya, kemarin saya lakukan scanning dan ketemu permasalahannya. Ini kita langsung aja tunjukin permasalahan di X-Ray saya. Umumnya nih, tipe-tipe throttle body yang seperti ini memiliki kabelnya atau sensor max-nya yang mengarah ke bawah seperti ini. Kayak gini nih guys. Keseringan dibuka, dia kendor. Ini bisa kalian lihat, punya saya dia kendor karena bagian penguncinya udah ngeklik lagi. Jadinya pada saat dipasang, kelihatannya aja dia udah kenceng. Bentar, saya pasangin dulu karena ini emang agak susah ya posisi di bawah sini nih. Beda ya, kalau di Aerox di pinggir itu gampang banget. Kalau ini di bawah agak lumayan susah. Nah, kelihatannya udah keras nih. Padahal dia nggak masuk sempurna, nggak terdengar bunyi klik. Nah ini nih yang bikin motor itu sering mati mendadak. Dan pada saat di starter hanya lampu kedip-kedip doang, kadang bisa nyala, kadang enggak. Ini karena posisinya seperti ini ya. Si soketnya itu nyambung, lepas, nyambung, lepas. Makanya kita harus benar-benar pastiin kalau soket sensor max-nya ini terpasang dengan sempurna. Saya contoh ini, kasusnya kalau ini sensornya nggak terpasang ya. Terus kita jalan motor. Ini nggak langsung kelihatan kedip ya. Oh, kelihatan tuh dia ada kedipnya. Cuman kan kedipannya kita harus hitung dulu berapa kali. Terus kalau kita starter pun dia nggak mau nih. Nah, di starter cuman kedip-kedip doang kan milnya. Kita tungguin lagi. Atau kita matiin lagi, kita lihat coba errornya keluar nggak. 1, 2, 3, 4. 1 panjang. Nah, yang kayak gini yang agak ribet ya. Kalau kita ngitung seperti ini, kadang-kadang hitung yang pendek dan panjang itu keliru. Makanya kita harus ulang beberapa kali. Kalau pendek itu menandakan angka 1, kalau panjang itu angka 2 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Karena saya udah lama ya nggak ngitungin pendek panjangnya si ini nyala lampu milnya. Kayak enakan di Aerox.
Begitu error langsung keluar kodenya di speedometernya. Kayak gini kan susah untuk menerka-nerka, tapi karena permasalahan yang sering terjadi adalah lepas sensor, kalau saya sih langsung hafal. Ya tinggal kita sambungin aja, kita matiin dulu motornya. Kita masukin lagi nih si sensor max-nya, harus benar-benar sampai ngeklik banget. Atau caranya bisa gini guys, kalau udah kurang ngeklik, ininya sedikit diangkat dulu nih. Biasanya ini mendem, kalian congkel pakai obeng min, bagian klip penguncinya, sampai agak ngangkat, terus nanti kalian tinggal masukin aja. Sampai benar-benar terdengar bunyi klik. Nah ini udah ngeklik ya. Udah ngeklik dan ini dia udah kenceng, nggak bakal lepas lagi. Masih lepas deh. Berarti emang nih punya saya juga udah nggak bagus ya. Nah kalau udah kayak gini, untuk mensiasatinya apa? Kalian bisa pada saat lepas throttle body, dia diisolasi bagian kabelnya, atau kalian ikat pakai kabel tis. Sementara saya cari kabel tisnya dulu, mudah-mudahan masih ada untuk contoh ke kalian. Dulu pun karena saya pernah kayak gitu, saya ikat pakai kabel tis, terus udah dicongkel lagi, si kabelnya dia baru mau masuk lagi nih. Sorry, maksudnya soket sensornya. Kalian tinggal pakai kabel tis yang panjang ya. Ini udah saya ambil kabel tisnya. Terus kalian ikat. Sebentar, saya pindahin posisi akinya dulu. Ya agak ngagokin. Nah, yang satu bagian masuk ke tengah-tengah di antara kabel. Ini emang agak susah ya. Wah, kabel tisnya ternyata emang kurang panjang guys. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya. Satunya masuk ke sini nih. Sebentar. Mudah-mudahan masih bisa, karena saya nggak punya stok kabel tis yang panjang nih. Ketemunya cuma yang pendek seperti ini. Nah, jadi masuk kayak gini ya. Terus masukin lagi soketnya ke sensor max. Dan ininya ke arah throttle body. Kayak gini. Dan ini ngikatnya di bawah ini ya. Di bawah sensor max-nya. Kayak gini guys. Nah, tinggal kencengin aja kabel tisnya. Kalau ini insya Allah ya, kalian lewatin jalan bergelombang, polisi tidur, udah nggak bakal ada kendala lepas lagi. Kalau kita nyalain, udah pasti langsung nyala. Errornya pun bakal hilang. Nah, error hilang, tapi kalau kita scan lagi, dia tetap tertanam di ECU-nya, history errornya. Kayak gitu doang sih guys permasalahannya. Untuk tipe motor seperti ini ya, dan sensor seperti ini, biasanya lepas di bagian sensornya. Kalau misalnya setelah dipasang masih nggak nyala, berarti emang sensor max-nya bermasalah. Dugaan kan kemarin sensor max-nya juga bermasalah, ternyata setelah dibenerin, dicek lagi soketnya, udah bener ya. Berarti permasalahannya hanya ada di soket yang kurang kencang. Cuman segitu doang ya. Modelnya kabel tis murah kok. Nggak terlalu mahal ya. Jadi emang biasanya saya sedia kabel tis yang panjang untuk ngatasin masalah kayak gini. Ya gitu aja ya untuk video kali ini atau tutorial kali ini.
mengatasi permasalahan yang kemarin di motor X-Trail saya mati tiba-tiba, tapi kadang bisa di starter, kadang enggak. Cukup simpel, hanya tinggal ngecek bagian sensornya aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.